يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini di malam ini, terkhusus di bulan haji ini, kita semua masih diberikan kesempatan, kekuatan, kesehatan. Semoga segala bentuk amal, ibadah dan pekerjaan yang kita laksanakan selama bulan Ramadan senantiasa mampu memberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak pernah lupa dan tak pernah luput kita kirimkan kepada sang revolusioner dunia. Dialah yang patut kita jadikan sebagai contoh, dialah yang wajib kita jadikan sebagai pedoman dalam akhlakul karimah. Dialah baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari jumlah 12 bulan yang ada di dalam agama kita yang terhitung sejak bulan Muharram sampai dengan bulan Dzulqa'dah, maka bulan Ramadan adalah bulan yang diberikan gelar dengan Sayyidus Syuhur. Sayyidus Syuhur artinya raja ataupun tuan, di mana bulan Ramadan adalah bulan yang sangat diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bulan Ramadan adalah bulan yang sangat ditunggu-tunggu oleh seluruh umat muslim dan umat manusia di dunia ini. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penyebab yang pertama mengapa bulan suci Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa, bulan yang diberikan gelar dengan Sayyidus Syuhur, karena tentunya kita sebagai seorang muslim yang baik semua sudah paham dengan adanya bulan suci Ramadan menjadi tempat pertama kali diturunkannya ayat suci Al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan suci Ramadan adalah bulan di mana diturunkannya ayat suci Al-Qur'an sebagai petunjuk, penjelas, pedoman dan pembeda untuk seluruh umat manusia. Oleh sebabnya salah satu pekerjaan, salah satu kesibukan yang sangat dianjurkan jika kita masih berada di bulan suci ini adalah memperbanyak membaca kitab suci Al-Quran. Selaras pun dikatakan oleh Sayyidina Utsman bin Affan pernah berkata, "Lau sohat qulubana lamma sami'at minal Quran." Orang yang hatinya benar-benar baik, orang yang hatinya benar-benar bersih, orang yang hatinya benar-benar tulus adalah orang yang tidak pernah merasa kenyang untuk membaca Al-Quran semasa dia hidup di atas muka bumi ini. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan suci Ramadan juga merupakan bulan yang sangat spesial dalam Al-Quran. Bahkan di dalam bulan Ramadan terdapat satu malam yang bobotnya itu lebih baik daripada 1000 bulan. Malam tersebut kita katakan dengan malam Lailatul Qadar. 1000 bulan itu hampir sama dengan 83 tahun. Kalaulah kita mau jujur, kita mau bercermin, kita mau lihat bagaimana kualitas kita sejak daripada akhir balik sampai di umur yang sekarang ini. Kalaulah kita pernah berbuat dosa selama 40 tahun dan kita bertaubat selama 20 tahun, maka semua dosa belum tertutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita pakai rumus matematika, kita pakai rumus dagang, semua pekerjaan dosa yang pernah kita lakukan itu belum diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, apakah dosa yang lain tidak akan diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Penyayang itu seolah-olah berkata, "Wahai manusia, janganlah engkau berputus asa, janganlah engkau gelisah, janganlah engkau menyerah. Ini aku sediakan satu malam di mana malam tersebut engkau bisa memohon ampun, di mana malam tersebut aku akan memberikan ampunan jika yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala." Jadi kepada kita semua yang dari awal sudah berjaga-jaga untuk melakukan ibadah puasa, menjaga puasa dan meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
juga yang menjadi penyebab mengapa bulan suci Ramadan itu adalah bulan yang sangat istimewa, bulan yang sangat spesial dalam Al-Quran, dan bulan yang diberikan gelar dengan Sayyidul Syuhur, karena di dalam bulan suci Ramadan terdapat satu kewajiban yang dimana seluruh umat muslim itu wajib untuk menunaikannya, yaitu ibadah puasa. Pertanyaannya, apa sebenarnya keistimewaan daripada puasa tersebut? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam." Wahai orang-orang yang beriman, berpuasalah kalian. Allah tidak mengatakan ya ayyuhalladzina aslamu, wahai orang-orang yang masuk Islam. Artinya puasa itu adalah panggilan khusus, puasa itu adalah panggilan istimewa, dan puasa itu adalah panggilan iman bagi mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara faktual mungkin di lapangan ada beberapa yang beragama Islam tapi tidak melakukan puasa. Itulah yang dimaksud bahwa puasa adalah panggilan khusus dari Allah Subhanahu wa taala, dan puasa itu adalah panggilan khusus bagi mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Saking pentingnya bulan suci Ramadan itu, saking bahagianya bulan suci Ramadan itu, seluruh umat muslim sangat senang ketika datangnya bulan suci Ramadan. Hal demikian pula telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditegaskan pula oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bersabda, "Man fariha bi dukhuli Ramadana haramallahu jasadahu 'alan niran." Barang siapa yang bergembira, barang siapa yang bahagia, barang siapa yang senang dengan datangnya bulan suci Ramadan, maka Allah akan mengharamkan jasadnya untuk disentuh dengan api neraka. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Al-Ghazali juga pernah berpesan, "An-nasu kulluhum mauta illa al-alimu wal 'alimu qiyamun illa al-'amilun wal 'amiluna muhtaruna illa al-mukhlisun." Sesungguhnya setiap manusia itu pasti akan mati kecuali mereka yang berilmu, dan semua yang berilmu itu pasti akan tidur kecuali mereka yang mengamalkan ilmunya, dan semua yang mengamalkan ilmunya itu pasti akan keliru kecuali mereka yang mengamalkan ilmunya karena ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan pesan yang terakhir, para ulama sufi juga pernah berkata, "La sogohir ma'al istimrar wala kabair ma'al istighfar." Tidak ada dosa kecil kalau setiap hari selalu diulang-ulang terus, dan tidak ada juga dosa besar kalau setiap hari selalu digempur dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan apa yang kita lihatkan selama di muka bumi ini senantiasa mampu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala bentuk puasa yang mulai dan amal yang kita laksanakan di bulan suci ini, terkhusus puasa kita semua, senantiasa diberikan pahala dengan baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukran ala husni ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi